Halo Sobat Nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini akan saya ceritakan sebuah film tentang survival yang sangat menegangkan. Judulnya adalah Prey. Karena itu siapkan cemilan, duduk manis, ayo nonton aja. September tahun 1719, sebuah suku Comanche tinggal di dataran besar utara. Seorang wanita muda, Naru, berlatih berburu di hutan bersama anjingnya, Sari. Di tengah perjalanan, ekor Sari terperangkap dalam perangkap beruang. Namun Naru berhasil melepaskannya. Naru kemudian melihat ke langit dan melihat apa yang dia yakini sebagai burung petir, tetapi sebenarnya itu adalah pesawat terbang predator yang datang ke planet bumi. Naru kemudian bergabung dengan kakaknya, Tabi, saat mereka mempersiapkan Kuh Tamiya, atau perburuan besar bagi suku mereka yang merupakan ritual peralihan bagi para pemburu untuk diakui sebagai orang dewasa. Sementara Naru ingin dipandang sebagai pemburu bersama kakaknya, ibu mereka Aruka menolak cita-citanya, tidak setuju tentang hal itu. Tidak jauh dari desa mereka, predator tiba dan dia menutupi dirinya sendiri dengan kemampuan menghilang atau tembus pandangnya itu. Kemudian dia menguliti seekor ular secara brutal. Tabe memimpin sebuah kelompok berburu untuk mengejar anggota suku lainnya, Puhi, yang mungkin telah diserang oleh seekor singa gunung. Naru bergabung dengan mereka, meskipun ada protes dari semua orang selain Tabe, karena dia tahu Naru bisa merawat luka Puhi. Kelompok tersebut menemukan Puhi memang dalam keadaan terluka, namun masih hidup, dan Naru memberikan obat-obatan ke tubuhnya. Naru menduga ada sesuatu yang lebih besar dari singa gunung di luar sana jika mereka menemukan Puhi hidup-hidup, karena singa tidak akan meninggalkannya seperti itu kecuali jika singa itu takut akan sesuatu. Kelompok pemburu tetap waspada terhadap singa tersebut. Naru dan anggota lainnya bersama Paka memanjat pohon dan memasang jebakan, tetapi Paka dengan kejam ditarik turun dari pohon oleh seekor singa sebelum dia dicabik-cabik. Singa kemudian memanjat pohon dan mendekati Naru yang mempersenjatai dirinya dengan tombak. Singa menerjang ke arahnya tepat ketika dia mendengar suara auman sang predator dan memancarkan cahaya terang. Naru terjatuh dan kepalanya membentur batu, namun tepat sebelum dia jatuh, dia telah berhasil menusuk singa itu dengan tombak yang dia bawa. Naru terbangun kembali di rumahnya dengan Tabe yang menggendongnya. Dia juga kembali dengan kepala singa gunung yang telah dibunuh. Dia berhasil menyelesaikan Kuh Tamiyanya. Sebuah upacara diadakan untuk menghormatinya dan Tabe diangkat menjadi kepala perang yang baru. Keesokan harinya, Naru berangkat sendiri untuk mencoba melacak predator. Dia menemukan cara untuk melempar dan mengambil kapaknya sambil berjalan dengan Sari dan menemukan ladang yang biasanya ditinggali oleh kawanan besar bison, namun kawanan bison-bison itu telah mati dikuliti. Sementara itu, pemburu alien bertemu dengan seekor serigala yang mencoba menyerangnya juga. Serigala itu menyerang dan melompat ke arah predator, tetapi dia menanduk serigala itu di bagian tengahnya. Predator kemudian merobek tengkorak dan tulang belakangnya sebelum membakar kepala serigala hingga tersisa tengkoraknya saja dan memakainya diikat pinggang seperti sebuah piala sebagai bukti bahwa dia telah menaklukkan serigala itu. Naru akhirnya masuk ke dalam lubang lumpur yang dalam dan mulai tenggelam. Dia melempar kapak yang terikat pada tali dan berhasil mengaitkan dirinya ke tunggul pohon untuk menarik dirinya ke tempat yang aman. Dia menemukan Sari dan bertemu dengan seekor beruang. Beruang ganas ini mengejar Naru, tetapi dia berhasil bersembunyi. Sebelum beruang itu bisa menemukan Naru, predator datang ke situ dan beruang itu menyerang predator juga, bahkan hampir mengalahkan predator. Tetapi predator akhirnya meninju beruang itu dengan sangat keras untuk membunuhnya sebelum mengangkat beruang itu dan mandi dengan darah beruang itu, sehingga Naru dapat melihat predator dengan sangat jelas. Naru melarikan diri dari tempat itu dengan cara mengikuti arus sungai. Kemudian Naru menemukan anggota dari sukunya di pesta lain karena mereka diperintahkan oleh Tabe untuk mencari Naru dan membawanya pulang. Naru bertarung dengan salah satu pria, Wasape. Dia hampir mengalahkannya sampai anggota lain membantunya menjatuhkannya. Para pria itu mengikatnya dan bersiap untuk menyerang. Namun kemudian tiba-tiba predator memanfaatkan situasi itu untuk menyerang mereka dengan menembakkan seperti logam-logam besi ke arah mereka dan menghabisi salah satu pria tersebut. Naru membebaskan dirinya saat kelompok suku itu mulai dibantai satu persatu oleh predator. Naru berhasil lari, namun akhirnya kakinya terperangkap dalam sebuah perangkap beruang. Dia kemudian pingsan dan dia ditangkap oleh para pemburu liar dari negara Prancis. Naru dibawa sebagai tahanan dan diperlakukan dengan buruk oleh para pemburu ini. Seorang pria, Rafael, berbicara kepada Naru dalam bahasa Inggris untuk menanyakan tentang predator. Dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang menguliti bison. Kelompok pemburu dari Prancis ini akhirnya menunjukkan bahwa mereka telah menangkap Tabe dan mereka menunjukkan mereka membawa Tabe keluar dan menyayat
bagian perut Tabe dari bagian dada hingga perut hingga mengeluarkan darah. Kemudian Naru dan Tabe diikat ke pohon untuk digunakan sebagai umpan bagi predator. Para pemburu ini menyiapkan titik-titik pengamatan untuk mengawasi mereka, tetapi mereka ditemukan lebih dulu saat predator yang menyergap mereka dari belakang serta membantai kelompok pertama. Kelompok lain berhasil membuat kaki predator terperangkap dalam perangkap beruang, tetapi bahkan saat terpojok sekalipun, predator menggunakan perlengkapan dan peralatannya yang sangat canggih untuk membunuh para pemburu ini dan membebaskan dirinya. Kemudian Naru memberitahu Tabe bahwa predator tidak menganggap mereka sebagai ancaman, jadi dia menggunakan kecerdasannya dan berhasil membebaskan diri mereka berdua. Naru kembali ke camp pemburu-pemburu Prancis ini dan membunuh orang-orang yang tersisa sebelum membebaskan Sari. Dia menemukan Raphael yang terluka, yang kemudian menawarkan kepada Naru cara menggunakan pistolnya sebagai ganti untuk pengobatan yang bisa Naru berikan kepadanya. Kemudian Naru memberinya ramuan herbal dan merawat lukanya karena kakinya telah terputus oleh jebakan predator. Dia juga melihat bahwa ramuan herbal membantu mengurangi panas tubuh yang dipancarkan, dan karena itu akan membuat predator sulit untuk mendeteksi mereka, karena predator mendeteksi mangsa-mangsanya berdasarkan panas tubuh. Predator tiba di sana saat Naru bersembunyi. Predator bahkan tidak melihat Raphael sampai ia menginjak lukanya, dan Raphael berteriak kesakitan, sehingga dengan segera predator langsung membunuh Raphael. Tabe tiba dengan menunggangi seekor kuda untuk menyelamatkan Naru. Dia memberitahu Naru bahwa dia harus lari karena predator melihat Tabe sebagai ancaman. Mereka mencoba bersembunyi darinya, tetapi predator berhasil menusuk Tabe. Predator tersebut melihat Naru, namun Tabe menggunakan nafas terakhirnya untuk mengalihkan perhatian sang predator ini sebelum memberikan pukulan mematikan. Naru berlari dan pergi ke sungai sambil meratapi kematian Tabe. Akhirnya Naru pergi ke hutan dan menemukan pimpinan dari pemburu dari Prancis ini. Naru menyerangnya dan mematahkan kakinya, menggunakan pemimpin pemburu ini sebagai umpan seperti yang dia lakukan terhadapnya dan Tabe. Dia bahkan menunggu kedatangan predator dan menyembunyikan panas tubuhnya dengan memakan ramuan herbal. Akhirnya predator datang dan membunuh pemimpin pemburu ini, tetapi Naru menggunakan pistol Raphael untuk menembak kepala predator. Topeng dari predator ini terlepas dan dia mengambilnya dan membawanya lari ke dalam hutan. Kemudian Naru menjebak predator di lubang lumpur yang dia pernah kecebur di sana, kemudian memojokkannya dengan topengnya sendiri, yang menyebabkannya tertusuk di kepala dengan senjata panah tembakannya sendiri. Setelah itu Naru kembali ke desa bersama Sari dan membawa kepala predator. Dia memperingatkan sukunya tentang orang-orang kulit putih dan ancaman lainnya, yang berarti mereka harus mencari tempat untuk mendirikan rumah yang baru. Suku tersebut akhirnya merayakan kemenangan dan kelangsungan hidup Naru. Kemudian kredit film menunjukkan gambar dari gua yang diakhiri dengan banyak kapal predator yang datang menuju desanya Naru. Baiklah sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Dan misalnya kamu ingin request film tertentu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.